أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tiada kata yang patut dan layak kita ucapkan selain kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita nikmat yang banyak, telah menyelamatkan kita dari berbagai macam ancaman dan mara bahaya yang memenuhi segala kebutuhan kita, yang boleh jadi kita lupa meminta kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah lupa untuk memberikannya kepada kita. Kemudian salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap di suatu hari nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasulullah dalam keadaan kita diakui sebagai umatnya, sehingga kita pun berhak untuk mendapatkan syafaat di antara syafaat-syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari itu tidak ada yang dapat memberikan syafaat, pertolongan dan bantuan kecuali hanya bagi orang-orang yang diizinkan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak untuk memberikan syafaatul uzma, syafaat besarnya untuk umat ini. Maka beruntunglah orang-orang yang memahami dan menyadari ini selama dia masih hidup, dan merugilah orang-orang yang tidak menyadari akan hal ini sementara dia telah wafat. Artinya kita yang masih hidup, Bapak Ibu, memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan sebagai orang yang beruntung atau kemungkinan bagi sebagai orang yang merugi. Tergantung bagaimana kita hidup di atas dunia ini. Hidup kita tak selamanya, Pak. Hidup kita sementara. Hidup kita hanya beberapa waktu lagi. Siapa di antara kita yang hari ini kita bertemu orang-orang yang hidup sampai 100 tahun? Mungkin hanya satu atau dua, bisa dihitung dengan jari. Tapi kebanyakan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 dan 70 tahun. Berapa usia kita hari ini, Pak? Kira-kira kalau kita ambil target secara umum sebagaimana sabda Nabi SAW tersebut, kurang lebih berapa tahun lagi jatuh umur kita? Dan itu pun tak menjamin sampai umur 60 tahun. Banyak orang-orang yang di bawah itu pun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka arti kata usia kita begitu sangat singkat, dan kita berada di bulan Ramadan ini suatu keberuntungan sebenarnya. Tetapi sangat disayangkan banyak manusia, orang-orang yang mengaku Islam kepada Islam, tetapi mereka tidak mengambil kesempatan emas ini untuk menjadikan dirinya orang-orang yang dekat dengan Allah. Menyangka ketika mereka masuk bulan Ramadan, lantas mereka menjadi orang-orang yang paling beruntung. Tidak seperti itu. Apakah semua orang yang masuk di bulan Ramadan di antara kalangan umat Nabi Muhammad SAW beruntung? Tidak. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rahima anfu abdin. Sungguh celaka seorang hamba, sungguh celaka seorang hamba. 3 kali beliau mengatakan sungguh celaka seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan thumma salafa wa lam yughfar lahu. Dia dimasuki bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu pun berlalu dari dirinya, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Celaka orang seperti ini, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah kita berhak mendapatkan ampunan Allah? Atau sekedar kita selama ini hanya angan-angan ingin mendapatkan ampunan Allah? Beda, Pak. Orang yang berkeinginan mendapatkan ampunan Allah dan orang yang berangan-angan mendapatkan ampunan Allah beda, tidak sama.
Karena orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan Allah, mereka akan cari tahu bagaimana saya bisa diampuni Allah. Tapi orang-orang yang berangan-angan diampuni oleh Allah, dia hidup sesuka hatinya dengan harapan Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya, pasti Allah akan ampuni aku. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seperti ini adanya, maka tidak perlu ada perjuangan di atas dunia ini. Tidak perlu ada perjuangan dari para nabi, para sahabat Rasulullah SAW, bahkan baginda Rasulullah SAW, tidak perlu. Tapi tidak demikian, harus ada perjuangan, harus ada sesuatu yang dibayar untuk mendapatkan maghfirahnya Allah. Nah, masyarakat muslimin yang Allah muliakan, hari ini kita sudah berada di hari yang kelima di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kurang lebih sekitar 24, 25 atau 26 hari lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Wallahu a'lam apakah usia kita sampai atau tidak. Tapi yang jelas kaum muslimin, ketika orang itu wafat atau diwafatkan oleh Allah lantas masuk dia ke dalam alam barzakh, telah menemukan di situ azab dan nikmat kubur, maka setiap manusia ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Rabb, sekiranya Engkau kembalikan aku sebentar saja ya Allah, tak perlu lama-lama, tak perlu 100 tahun, sebentar saja Engkau hidupkan aku kembali ya Allah, pasti aku menjadi orang yang suka bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh ya Allah, pasti. Dan ternyata apa kaum muslimin? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita butuh waktu 100 200 tahun? Tidak. Tapi persoalannya adalah manusia itu maukah dia mendapatkan ampunan Allah tersebut atau tidak? Sehingga sang mayit itu mengalami penyesalan yang sangat besar ketika dia masuk di alam barzakh. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka apa yang hendak kita sampaikan? Yang hendak kita sampaikan adalah 5 hari atau 4 hari kita telah melewati bulan Ramadan kali ini. Apa amal istimewa yang kita punya kan? Kalau puasa, semua orang puasa. Tarawih, semua orang tarawih. Sedekah, banyak yang lebih banyak sedekah daripada kita. Apa amal istimewa yang kita punya, yang kita miliki? Setiap muslim hendaknya memiliki amal istimewa yang bisa dia pegang. Bukankah suatu ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian atau inginkah kalian melihat orang yang masuk ke dalam surga di dunia ini, orang ahli surga di dunia ini? Tentu hai Rasulullah, siapa di antara kami yang masuk ke dalam surga? Maka kata Rasulullah SAW, ketika melewat seseorang laki-laki, dialah orangnya. 3 kali Rasulullah SAW menyampaikan hal demikian. Lantas pada saat itu salah seorang sahabat kibar penasaran, kenapa Rasulullah menunjuk orang itu, menyebutnya sebagai ahli surga. Maka dengan rasa penasaran yang tinggi, orang tersebut pun mendatangi rumah, ya sahabat tadi pun mendatangi rumah orang tersebut. Lantas minta izin kepadanya dengan mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku dengan ayahku hari ini sedang tidak berbaikan, maka izinkan aku tinggal di rumah beberapa waktu saja. Maka si fulan ini dengan kemurahan hatinya, tafadhol, silakan. Maka sang sahabat pun tinggal di sana selama 3 malam, sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Bertamu itu maksimal 3 malam, dan dia berhak untuk mendapatkan pelayanan dari tuan rumah maksimal 3 malam. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun tinggal di sana selama 3 malam, memperhatikan setiap saat, setiap gerak-gerik sang hamba orang tadi, apa amal istimewa dia miliki. 3 malam tinggal di sana, tidak ada yang didapatkan yang istimewa. Solat sebagaimana orang solat, zikir pun demikian, tak ada amalan istimewa yang dia tampak. Lantas setelah 3 malam, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku datang kemari bukan
bukan dalam keadaan aku tidak berbaik dengan ayahku, tetapi aku datang kemari dalam keadaan aku penasaran. Rasulullah SAW 3 kali menunjuk engkau adalah penghuni surga. Maka aku ingin mengetahui amal istimewa apa yang kau miliki sehingga Rasulullah mengatakan demikian. Apa yang kau miliki wahai fulan? Berpikir sang fulan ini. Dia berpikir, tidaklah kau mendapatkan sesuatu kecuali seperti yang kau lihat, itu yang kau lakukan. Oh, mungkin ini kata Rasulullah, kata Umar radhiyallahu anhu, barangkali dia punya amalan tertentu suatu di masa lalu yang tidak kita dapati hari ini. Lantas Ibnu Umar pun beranjak pergi. Belum jauh meninggalkan rumah, dipanggil lagi sama laki-laki tadi. Wahai Ibnu Umar, tunggu sebentar. Dan ini keistimewaan para sahabat kan. Para sahabat pun enggak pelit dia dengan kebaikan, enggak pelit dia dengan suatu hal yang menguntungkan. Ya, kebanyakan manusia tidak. Kalau sesuatu yang menguntungkan dia ambil sendiri. Nanti orang lain dapat kebahagiaan. Tapi tidak dengan para sahabat. Bagaimana dia mendapatkan keselamatan, mendapatkan keuntungan, begitu juga dengan orang lain. Karena ini mengamalkan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian kecuali dia sampai mencintai saudara sampai tidak mencintai dirinya. Lantas dipanggil, wahai Ibnu Umar, kemari sebentar. Datanglah Ibnu Umar. Sesungguhnya aku tidak melakukan apa-apa kecuali seperti yang kau lihat. Tetapi mungkin ada satu amal yang selalu kulakukan setiap malam. Apa kata orang tersebut? Sesungguhnya aku tidak tidur di malam hari kecuali aku melakukan, yaitu memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang yang telah berbuat salah padaku. Apa kata Ibnu Umar? Oh, barangkali inilah yang menjadikan engkau menjadi masuk surga. Yang berat bagi kami untuk melakukan seperti dirimu. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, amalan istimewa. Maka setiap muslim hendaknya punya amal istimewa. Yang dengan amal istimewa itu bukan menjadi tujuan dia menjadi sombong. Saya lebih istimewa dalam hal ini untuk kamu. Ya kamu gak ada apa-apanya, saya paling istimewa. Enggak Bapak Ibu. Tetapi tujuannya adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Hari ini kita sholat berjamaah, apakah menyangka kita yang terbaik? Jutaan miliaran manusia juga sholat berjamaah hari ini. Hari ini kita baca Quran, apakah kita menyangka kita yang terbaik? Jutaan manusia juga baca Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam amal soleh diajarkan oleh Rasulullah SAW, lihat ke atas supaya kita tidak merasa bosan, supaya kita tidak merasa putus asa, supaya kita tidak merasa cukup. Lihat ke atas, masih banyak orang-orang yang lebih baik daripada kita, termotivasi Bapak Ibu. Tapi kalau dalam masalah dunia, masalah harta, masalah rezeki, masalah kesehatan, masalah hal duniawi intinya, maka lihatlah ke bawah sehingga kita menjadi orang yang bersyukur. Nah, masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka di sisa-sisa Ramadan yang ada ini, sebenarnya segala hal amal ibadah yang kita lakukan itu istimewa untuk umat Islam. Karena kata Rasulullah SAW, ajaban min amril mu'min, menakjubkan, memang sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman ini. Kenapa? Setiap perkara yang dia lakukan itu baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, dia bersyukur, dan itu baik. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang memberatkan hati, menyedihkan hatinya, dia pun bersabar, dan itu pun baik untuknya. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Jadi sebenarnya apa yang menimpa kita itu baik, Pak. Dan apa yang kita lakukan juga baik. Tapi persoalannya adalah, apakah tidak ada yang terbaik di antara yang baik? Tentu ada. Dan setiap amal itu memiliki porsinya masing-masing, Pak. Ada waktu yang terbaik, ada tempat yang terbaik. Misal, baca Al-Quran itu bagus kan? Pahalanya tinggi kan, Pak? Baca Quran. Tapi ketika azan berkumandang, mana yang lebih baik? Baca Al-Quran atau tak baca Al-Quran? Tak baca Al-Quran. Yang terbaik waktu itu amal ibadahnya menjawab panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muadzin. Yang kita lagi baca Quran, bukan baca Quran yang terbaik. Tutup dulu Al-Qurannya, ucapkanlah Allahu
setiap amal ada waktu terbaiknya. Dan ini yang kita cari. Dan ini yang dilakukan para sahabat. Wahai Rasulullah, apakah yang terbaik di antara Islam, amalan-amalan Islam? Wahai Rasulullah, mana yang paling afdal? Dia mengetahui semua yang dilakukan itu baik. Tapi bagaimana dia bisa memaksimalkan umurnya di dalam yang terbaik? Nah, hari ini kaum muslimin, kita di bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan. Memang kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Kata sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dhifin. Kata Rasulullah SAW, setiap amalan ibnu Adam itu untuknya, dan satu kebaikan yang dia lakukan akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Ya, ini kita kalau sudah berinteraksi dengan Allah, Pak, sudah bertransaksi dengan Allah, enggak usah takut rugi, Pak. Ya, kalau transaksi sama manusia masih ada kemungkinan. Ya, kemungkinan untung, kemungkinan rugi. Tapi kalau sama Allah enggak mungkin kita rugi, pasti untung. Pasti untung. Dan keberuntungan kita itu bisa berlipat-lipat sampai 700 kali lipat, kata Rasulullah SAW. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Maka pada kesempatan kali ini, di antara ribuan amal salih yang mengantarkan kita kepada ridha dan surganya Allah, setidaknya ada 9 atau 10 amalan yang seyogyanya kita bisa lakukan setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Minimal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena amalan-amalan dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan lebih daripada hari yang biasa. Seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, itu di hari yang biasa antara 10 sampai 700 kali lipat. Di bulan Ramadan berlipat-lipat lagi. Dan Allah Maha Kaya, tidak berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa taala jika Dia berikan seluruh kepada seluruh makhluk hal ini. Apa yang 10 itu? Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Sebelum kita sampaikan dan menyebutkan yang 10 macam amalan ini, dan amalan ini sebenarnya amalan yang sering kita lakukan, hanya saja kita kurang menyadari sehingga kita kurang meresapi bahwa itu amalan terbaik. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang lebih baik, walau tidak ada yang lebih baik, bahkan tidak lebih baik dari yang 10 ini, dari satu amalan. Apa amalan itu, Pak? Salat 5 waktu. Kita sibuk berburu pahala besar ini, pahala besar itu, tapi yang fardu lebih sering dilupakan dan dilalaikan. Yang wajib, salat 5 waktu, tekankan betul pada diri kita, azamkan betul dalam diri kita, dan untuk anak istri kita, demi Allah, jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu seumur hidup. Seumur hidup. Kalaupun pernah terjadi di masa lalu, taubati. Ya, taubati. Pernah beberapa kali, beberapa tahun di masa silam kita, di masa kelam kita meninggalkan sholat, udah taubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Ini urusan kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau urusan dengan kita manusia belum selesai, kita tuntaskan dulu hak-haknya, kita tuntaskan dulu masalahnya, baru selesai. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Maka sholat 5 waktu ini penting. Maka di bulan Ramadan ini, ya jangan sampai sama antara hari puasa kita dengan hari tidak berpuasa. Kenapa begitu ditekankan bulan Ramadan? Apakah di luar bulan Ramadan kita tidak demikian? Bukan. Karena tempaan yang terbaik itu terjadi di bulan Ramadan. Banyak kesempatan untuk berbuat baik dan Allah mudahkan itu. Makanya ada perkataan yang mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan masuk, sebenarnya kita berada di antara 2 syaitan, di mana syaitan yang sesungguhnya dibelenggu, dan kita masih hidup menjalankan hari-hari bulan Ramadan. Kalaulah kita tetap dalam keburukan, bahkan lebih buruk daripada di luar bulan Ramadan, berarti kita lebih buruk daripada syaitan yang dibelenggu. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Maka ini jaga betul sholat 5 waktu, berjamaah di masjid. Alhamdulillah, Masya Allah disebut tadi, ya kalau dapat itu semua Pak, dan bukan hanya di luar Ramadan, ya minimal bulan Ramadan inilah sampai akhir Ramadan nanti, maka insya Allah kita akan bermanfaat. Masyarul muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang pertama yang kita hendak sampaikan
Amalan istimewa tersebut adalah asyam, puasa. Ya. Siapa sangka Pak, ternyata amalan puasa kita hari ini, detik ini, itu adalah amalan terbaik di bulan Ramadan setelah sholat. Setelah sholat. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan istimewaan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena ihtisab, akan diampuni dosanya. Maka dua faktor kata Rasulullah, iman dan ihtisab. Iman itu apa? Faktor iman. Karena ada orang berpuasa karena faktor bukan iman. Pak, Bapak hari ini harus puasa sampai nanti malam, sampai jam 6 sore. Karena nanti kita akan operasi jam 7 sore. Jadi karena operasi dia puasa. Bapak ini penyakitnya akan menjadi parah segala macam, Bapak harus puasa dalam seminggu ini, dari subuh sampai maghrib. Dia puasa, tapi bukan lagi faktor iman, karena faktor lain. Maka orang yang berpuasa karena iman pertama, kemudian kedua mengharapkan pahala Allah SWT, bukan yang lain. Ada orang berpuasa Bapak Ibu karena memang tak ada lagi yang mau dimakan, atau mungkin dia berpuasa karena terpaksa. Ini daripada saya sakit berkepanjangan, udahlah saya puasa aja. Ya perut saya bekah ini, perut saya nggak enak nih, udah saya puasa aja biar tak bekah lagi. Jadi udah yang lain-lain. Maka kata Rasulullah, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni dosanya. Tapi pertanyaannya adalah, cukupkah kita dengan hanya berpuasa 1 hari, kemudian 29 hari kita tidak berpuasa lantas kita mendapatkan ampunan Allah? Tidak. Tidak. Ini berlaku seumur hidup kita. Ini berlaku sepanjang Ramadan. Maka jangan sampai ada di antara kita yang berani mencari-cari alasan untuk membatalkan puasa. Cari-cari alasan untuk membatalkan puasa. Begitu lemahkah kita? Hanya dalam waktu itu jam kita tak makan lantas kita kalah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini kebaikan bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Dan ada banyak hikmah kenapa ibadah puasa itu diterapkan di dalam Islam. Dan hikmah tertingginya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Ini sarana, Pak. Sarana. Dan ketakwaan itulah modal paling besar untuk mendapatkan keselamatan Allah. Ya, kalau ingin mengatakan gimana cara masuk surga tanpa hisab, jadilah orang bertakwa. Betapa banyak janji Allah menyebutkan tentang surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu siapa? Apakah orang bertakwa itu harus orang kaya, harus pejabat, harus seorang raja? Tidak. Harus orang yang selalu sehat, tak pernah sakit? Tidak. Siapapun orangnya, apapun kondisinya, dia berkemungkinan untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu sifat. Nah, masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, kata Rasulullah SAW, "Kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dhifin, fayaqulu Allah 'azza wa jalla, illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Kata Rasulullah SAW, setiap amalan ibnu Adam itu untuknya dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Berkata Allah, kecuali puasa. Puasa tak ada bilangan matematiknya, kecuali puasa. Karena puasa itu dia persembahkan untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Tak lagi malaikat sampai bingung. Malaikat yang mencatat, udah orang ini puasa. Pahalanya Allah yang tahu. Tapi kalau yang lain-lainnya malaikat masih mungkin kan, oh ini 700 kali lipat. Oh ini ada hitungannya. Tapi untuk puasa mereka kan oh ini orang ini puasa. Pahalanya Allah sendiri yang langsung kasih. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dia mampu di siang hari meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya untuk aku semata. Ini kebanggaan Allah kalau ada orang yang taat. Ya, kita kalau sesama manusia aja, kalau ada suatu atasan, seorang atasan bangga menyebut
Ini Allah yang bangga karena dia meninggalkan syahwatnya itu untukku. Artinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, puasa itu enggak hanya cukup dengan menahan lapar dan minum saja. Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW betapa banyak orang berpuasa tak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwa man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan melakukan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan puasa atau meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, kalau kita puasa di bulan Ramadan dari makan dan minum, maka lidah juga harusnya puasa, mata juga harusnya puasa, telinga juga harusnya puasa, hati juga harusnya puasa. Karena inilah yang menyempurnakan amalan ibadah puasa kita. Masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang kedua, jadi puasa setelah ini Pak, ya jangan sampai ada di antara terutama keluarga terdekat kita lah terlebih dahulu yang enggak puasa. Ya. Kecuali karena uzur syar'i, karena sakit. Ya, bahkan ada orang-orang yang memang wajib tak puasa. Kalau puasa justru berdosa, seperti ibu-ibu, seperti kaum wanita yang datang bulan, kemudian habis melahirkan, datang nifasnya, maka ini wajib tidak puasa. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail, salat malam. Sudah terlalu banyak Pak tentang kajian fadilah salat malam. Sudah terlalu banyak kajian tentang keutamaan salat malam. Maka salat malam yang kita lakukan itu adalah amal terbaik. Dan untuk melakukan qiyamul lail, menghidupkan malam itu beragam caranya. Di antaranya adalah melaksanakan salat malam, salat tarawih berjamaah. Kenapa salat tarawih berjamaah lebih afdal? Karena selain dia mendapatkan pahala yang berlipat karena berjamaahnya, Rasulullah SAW juga menyampaikan, man shalla ma'a imamihi hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang dia sholat berjamaah bersama imamnya sampai imamnya itu pergi, selesai dari sholatnya, maka dia terhitung telah melaksanakan sholat satu malam penuh. Untung nggak Pak? Untung. Cuma masalahnya kita kadang tak mau mengambilnya. Jadi kalau misalkan di masjid ini sholat tarawihnya 11 rakaat, bersabar-sabarlah dulu Pak Ibu, sampai betul-betul selesai 11 rakaat. Baru kita itu pulang. Apakah tapi saya mau sholat malam nanti? Silakan sholat malam. Yang dilarang itulah sholat witir dua kali. Jadi kalau udah sholat witir kita sebelum tidur, ketika kita bangun sholat malam, silakan sholat malam dan tak perlu witir lagi. Yang dilarang itu adalah la witra fil laila, la witrani fil laila. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau udah sholat enggak perlu khawatir Pak. Ya. Tapi kalau ada misalkan mereka sudah jadi kebiasaan rutinitas, ya sudah jadi amal ibadah, wirid hariannya selain di bulan Ramadan pun demikian, witir selalu jam 3, jam 4 dan dia terbiasa untuk bangun, silahkan. Tapi ketika dia bubarkan diri sebelum selesai sudah rakaat sebagaimana imam, dia tak mendapatkan keutamaan ini. Dosa kan itu enggak dosa. Ya, salat 2 rakaat, 4 rakaat bersama imam kemudian keluar dari masjid, enggak dosa kok. Orang enggak salat tarawih aja enggak dosa. Apalagi hal yang seperti itu enggak dosa. Tapi dia kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan. Jangankan itu Pak, kita aja kalau kerja biasanya dari jam 8 umpama sampai jam 4, anggaplah gaji kita 200.000. Wah, 200.000. Tapi dikatakan kalau Anda mau kerja sampai jam setengah 6, ini gaji 400.000. Kira-kira gimana Pak? Mau enggak sampai setengah 6? Atau tetap kita pilih jam 4? Maka secara manusia kita tetap akan pilih, biarlah sampai setengah 6. 400.000, 2 kali lipat. Dan ini kalau sholat berjamaah sampai selesai, itu satu hari malam suntuk. Jangankan kita untuk semalam suntuk, bersama imam aja beberapa menit aja udah gak sabar. Tapi kita mendapatkan pahala satu hari malam, satu malam suntuk. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian setelah kita sholat tarawih Bapak Ibu, apakah nggak ada kesempatan kita untuk beramal ibadah lain? Ada banyak.
Sepanjang malam itu kalau kita pikirkan bukan hanya malam dari Isya sampai selesai sholat tarawih sekitar jam 9 atau setengah 10. Setelah itu tidak ada waktu malam lagi. Nanti aja jam 3 lagi. Tidak. Sepanjang malam itu mulai dari maghrib sampai kita menjelang subuh itu malam namanya. Tetapi amalan-amalan ibadah malam dilakukan setelah waktu Isya. Sholat witir nggak boleh dilakukan setelah maghrib, walaupun maghrib itu adalah bagian dari awal malam. Tapi setelah Isya boleh. Setelah masuk waktu Isya boleh, silakan. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi bisa kesempatan ibadah yang lain, baca Qur'annya, kemudian bangun lagi jam 3, jam setengah 3, sholat malam lagi. Ya. Maka ini mendapatkan fadilah yang sangat besar. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengingatkan, la tada' qiyamal lail fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yada' qiyamal lail. Jangan engkau tinggalkan sholat malam karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Fa idza marida aw kasala qama qa'idan. Kalau Nabi SAW dalam keadaan sakit atau dalam keadaan malas, beliau tetap melakukan qiyamul lail walaupun sambil duduk. Jadi qiyamul lail itu kalau kita dalam keadaan apapun Pak, boleh duduk. Yang wajib berdiri itu adalah ketika sholat fardu, sholat 5 waktu. Adapun sholat sunnah mungkin bagi kita, sebagian kita ada masih asing. Tapi tidak, inilah yang sebenarnya. Kalau sholat sunnah, ya semacam sholat malam, tak mampu kita duduk atau tak mampu kita berdiri atau mampu berdiri tapi ingin duduk, maka ini dibolehkan. Silakan. Ya intinya kita tidak menggunakan sholat malam ini. Ya banyak sekali sebenarnya dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Masyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian apalagi yaitu sedekah. Sedekah memberi sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah menyampaikan sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas wa asyaddu ajwadahu fi syahri Ramadan. Nabi itulah orang yang paling dermawan tapi bertambah dermawan beliau ketika di bulan Ramadan. Nah, ada banyak bentuk sedekah itu Bapak Ibu. Tapi ada yang lebih istimewa di bulan Ramadan. Disebutkan bahwa yang dua hal istimewa di bulan Ramadan adalah memberi makan orang dan memberi berbuka orang yang berpuasa. Memberi makan orang di sini bukan berarti dia harus puasa, tidak. Siapapun dia. Entah dia orang yang berkecukupan atau tidak berkecukupan, orang sehat ataupun sakit, orang miskin ataupun tidak, ya tenang ataupun tidak, memberi makan. Dan utama sangat besar sekali dalam memberi makan ini. Dalam surah Al-Insan, Rasul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Ada kebiasaan ahli surga itu di dunia. Apa kebiasaan mereka? Mereka selalu memberikan makan kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin dan kepada para tawanan. Dan faktor mereka memberikan makan itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri makan ini hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah dan kami tidak ingin terima kasih kalian. Kemudian inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena kami takut nanti pada hari kiamat, di hari itu ada orang berbuka masam, orang yang sangat berkesulitan. Kenapa? Karena tak punya amal soleh. Maka dia memberi makan itu untuk mendapatkan amal soleh tersebut supaya tidak demikian. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua adalah memberi makan orang yang berbuka. Ada sebuah pertanyaan yang pernah sampai ke kita. Apakah makanan berbuka itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man afṭara muslim, dikatakan Nabi Muhammad SAW, ya, man afṭara sha'iman kana lahu mislu ajri wa annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'. Siapa yang memberikan berbuka makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud ini adalah makanan yang pertama kali dimakan untuk membatalkan puasanya, atau termasuk juga makanan-makanan yang lainnya? Misalkan di sini ada 4 hidangan, ada air putih, ada kurma, ada kue, ada kolak. Lantas yang membelinya berbeda-beda. Ini orang pertama, 2, 3, dan 4. Maka orang berpuasa dia untuk membatalkan puasanya dia pilih kurma
kurma dulu sesuai sunnah Nabi SAW, kurma. Kemudian baru dia minum yang lain atau makan yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah mendapatkan pahala seperti hadis Nabi tadi SAW tadi adalah orang yang memberi kurma ini saja atau keempat makanan ini? Ya. Karena yang 3 makan lagi itu akan dimakannya, tapi tidak saat itu. Setelah makan kurma, batalnya puasanya karena kurmanya, bukan karena air putih tadi. Nah, dalam hal ini kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada penjelasan dari kalangan para ulama bahwa yang dimaksud dengan man qattara sa'iman, yang memberi makan orang yang berbuka adalah seluruh makan yang terhidang bagi orang yang berbuka. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW yang sahih lainnya ada disebutkan memberikan makan sampai kenyang. Ya, artinya makanan bukan makanan suapan pertama, tapi berlanjut juga kepada suapan-suapan berikutnya. Maka tidak perlu khawatir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat apapun makanan yang untuk orang berbuka, dia makan ketika pertama kali atau bukan yang kedua atau yang ketiga, insya Allah dia akan dapat pahala yang sama. Kecuali kalau dimakan bukan orang yang berbuka, dia nggak puasa makan juga. Tapi bapak-bapak nggak perlu khawatir juga, karena itu pahala kita udah sampai niat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka berlomba-lomba kita untuk hal ini. Kemudian yang keempat adalah baca Quran. Nah, ini sering barangkali kita di kajian-kajian juga mendengarkan di ceramah-ceramah baca Quran. Ya. Tapi kenapa semakin sering kita mendengarkan kok semakin biasa ya rasanya? Bahkan semakin sulit kok kita mengamalkannya. Karena apa? Karena kita barangkali ketika mendengarkan suatu hal yang baik, kita menunda-nundanya. Dan sifat menunda-nunda ini akan menghantarkan kita untuk sulit beramal. Makanya kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Dalam sebuah ayat pun dikatakan, fa idza faragta fansab, kalau engkau sudah selesai dari suatu keadaan, maka beranjaklah kepada keadaan berikutnya. Selesai dari satu pekerjaan, satu amalan, langsung masuk kepada pekerjaan dan amalan berikutnya. Masyiral muslimin yang Allah muliakan, baca Al-Quran ini penting. Ya, dia adalah nutrisi bagi jiwa. Kalau kita berpuasa sepanjang hari, lantas di waktu berbuka kita cari makanan yang terbaik. Ya, ini makanan kan banyak segala macam. Nah, ini saya nggak makan banyak pun apa bagi kesehatan saya nggak bagus. Bisa pilih. Itu jasad kan. Lantas apakah nutrisi jiwa kita abaikan? Berarti nggak adil kita. Bagaimana kita bisa adil kepada masyarakat? Bagaimana kita bisa adil hidup di dunia sebagai pemimpin? Kalau kepada diri saja kita nggak bisa adil. Jasad kita penuhi sebaik mungkin, mulai dari yang nampak sampai tidak nampak kita berikan yang terbaik. Tapi untuk rohani kita berikan asal-asalan. Nah, gimana ceritanya kita akan bisa adil kemana-mana kalau kepada diri sendiri kita tidak bisa adil? Jadi berikan nutrisi terbaik. Dan itu dengan mana? Bagaimana caranya? Dengan cara membaca Al-Quran. Ada di antara para salafus saleh kita yang mengkhatamkan Al-Quran sampai 3 malam. Ada yang mengkhatamkan per 4 malam, per 5 malam, 6 malam, ada yang per 7 malam. Bahkan ada Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengkhatamkan selama Ramadan 60 kali. Artinya dalam satu hari beliau khatam 2 kali. Siang hari 1 kali, malam harinya 1 kali. Dan itu dilakukan di luar sholat. Dan ada perkataan terbaik dari Ibnu Rajab radhiyallahu rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan bahwa memang ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, bagaimana dengan Imam Syafi'i sampai 60 kali 1 hari? 60 kali 1 hari, 2 kali satu hari. Ini satu kali khatam 3 hari saja itu dilarang oleh Rasulullah. Ada perkataan dan itu hadisnya sahih. Ada perkataan terbaik kata Ibnu Rajab rahimahullah. Memang benar ada hadis yang menjelaskan tentang larangan kita untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tetapi ketika amalan tersebut berhadapan dengan waktu yang fadilah dan tempat yang fadilah, maka itu lebih utama untuk dilakukan. Di bulan Ramadan adalah waktu yang pendek, waktu yang singkat, maka dimanfaatkan dengan membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Walaupun dia bisa khatam kurang dari 3 hari, maka itu lebih baik. Ketika orang yang bukan ahli
penduduk Mekah lantas dia datang ke Mekah, maka dia banyak-banyak baca Al-Quran. Ya, satu hari satu kali khatam, hari kedua, hari ketiga. Karena waktu terbatas. Jadi bulan Ramadan kita nggak perlu khawatir dengan hadis Nabi SAW tadi. Ya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Ada suatu hal yang menggelitik bagi kita. Kita kan ingin mendapatkan ampunan Allah kan, ya kan? Kemudian kita membaca Al-Quran satu halaman, dua halaman, kemudian berharap ampunan Allah. Ya, bukan mencela bacaan satu halaman, dua halamannya, tidak. Tapi yang kita celanya itu adalah membatasi diri dengan hanya membaca satu halaman, dua halaman dan merasa cukup. Ini yang perlu kita cela. Kenapa dibatasi diri hanya baca satu halaman, dua halaman? Padahal mampu baca bisa berjus-jus, silakan dibaca. Memang jiwa kita ini perlu dipaksa, ya perlu dipaksa. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kemudian dalam membaca Al-Quran ini kita disunnahkan untuk bisa menangis. Kita repot ini. Ya, baca Al-Qurannya aja sudah sunnah, tapi disunnahkan lagi adalah baca Al-Quran dengan menangis. Mana caranya itu kan? Apa harus ingatnya sedih-sedih dulu nih biar bisa nangis, atau nonton sinetron yang nangis-nangis dulu kan? Tidak perlu. Hati yang bersih biasanya Pak ketika membaca Al-Quran itu dia akan nangis walaupun dia tak paham isi Al-Quran itu, tak tahu dia bacaannya, apalagi kita mengetahui kandungan maknanya. Maka suatu keberuntungan ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa memahami Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala jika memberikan kebaikan kepada seorang dia akan yufaqihu fiddin, akan fakihkan dia dalam agama. Dan sumber agama Islam adalah Al-Quranul Karim. Intinya kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, perbanyaklah kita membaca Al-Quran, karena kata Rasulullah SAW, la yalijun nara man baka min khasyatillah, tidak akan tersentuh api neraka orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah, takut kepada Allah. Ini 5 hari kita Ramadan Pak, pernah nggak nangis dalam doa Pak? 5 hari Ramadan ini pernah kita menangis dalam sholat? Pernah nggak kita menangis dalam istighfar kita Pak? Ya, termasuk ini adalah introspeksi untuk diri saya pribadi. Kalau belum bisa, apa penyebabnya ini? Ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, As-Siddiq, para sahabat yang lain saja, mereka begitu sangat mudah tersentuh untuk menangis. Melihat Rasulullah menangis saja mereka bisa juga ikut nangis. Tidak tahu apa yang ditangis Rasulullah, mereka ikut nangis. Ya. Begitu sangat lembutnya hati mereka sehingga mereka mudah untuk menangis karena Allah. Kemudian yang kelima adalah duduk bersama, bukan duduk bersama, al-julus fil masjid hatta tasyam. Duduk setelah subuh seperti ini Pak, sampai terbitnya matahari, sampai waktu syuruk. Ya. Maka kita bersyukur kalau ada masjid yang memfasilitasi para jamaah adanya semacam ini, berkumpul semacam ini sampai waktu syuruk, karena ada hadis Nabi SAW. Siapa yang melaksanakan sholat fajar 2 rakaat berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir, kemudian sampai waktu syuruk terbit matahari dan dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka akan ditulis untuknya pahala haji dan umrah sempurna. Kita tidak pergi haji, tidak pergi umrah, tapi mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini lagi-lagi fadilah. Cuma lagi-lagi kenapa kita sering meninggalkan? Boleh jadi karena kita tahu, kemudian kita pura-pura nggak tahu, atau boleh jadi karena kita tidak tahu. Ya. Maka sekurang-kurang di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ya kita usahakan bisa i'tikaf, ya bisa duduk bersama di masjid. Kemudian berkaitan dengan yang kelima, yang keenam adalah i'tikaf. I'tikaf itu adalah al-luzum fil masjid taqarruban ila Allah. Berdiam dirinya seseorang di masjid beberapa waktu sampai dia keluar hanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Iktikaf itu adalah kebiasaan para nabi dan Nabi Muhammad SAW. Nabi tercatat bahwa beliau ketika bulan Ramadan itu melaksanakan iktikaf, ya, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, dan di akhir tahun beliau wafat, beliau melaksanakan iktikaf 20 hari. Ya. Dan iktikaf Rasulullah SAW itu menjadi sunnah untuk umat Nabi Muhammad SAW karena pahalanya sangat besar. Dan apakah iktikaf 10 hari terakhir Ramadan? Tidak. Kita bisa laksanakan kapanpun dan dimanapun selama di dalam masjid.
maka setiap bapak ibu masuk ke masjid niatkan hadirkan juga selain untuk sholat berjamaah atau ibadah lainnya, niatkan juga saya ingin iktikaf di dalam masjid. Pahala iktikaf dapat. Tapi kalau tak hadir tanpa niat iktikaf di dalam masjid, maka dia tak mendapatkan pahala iktikaf, dia mendapatkan pahala-pahala lainnya sesuai niat. Gak ada kan beratnya Pak? Niat, pasang niat gak bayar kan? Hanya niat iktikaf di masjid. Duduk setengah jam, duduk 1 jam, waktu sholat subuh setengah jam, 1 jam di masjid atau maghrib sampai isya, maka selama itu akan mendapatkan pahala iktikaf. Karena orang iktikaf itu Pak, dia insya Allah akan jauh dari dosa. Ya, ada nggak orang di masjid melakukan perbuatan dosa? Jarang. Kalaupun ada itu orang yang nggak tahu agamanya gimana, perlu dipertanyakan. Di masjid dia akan melakukan hal-hal yang baik, insya Allah. Dia akan sholat, dia akan baca Quran, dia akan zikir, minimal dia akan istighfar, minimal tidur. Ya, orang tidur itu nggak tercatat dosa kan? Orang tertidur itu nggak tercatat pahala. Itulah waktu, istilahnya waktu kosong. Ya, maka kata Nabi SAW itu ada di ini bukan hadis Nabi, digambarkan oleh para ulama, manusia ini hidupnya banyak tidurnya. Kalau umurnya 60 tahun, 8 jam dia pakai tidur untuk waktu tidur 1 hari, berarti 20 tahun dia hidup hanya untuk tidur. Maka 40 tahunnya akan dihisap. Apakah 20 tahun tidak dihisap? Tetap dihisap. Anda tidur berapa? Habis ngomong untuk hanya tidur. Intinya yang kita sampaikan adalah minimal orang yang iktikaf di masjid itu bisa tidur. Dan itu adalah suatu hal yang baik. Dia dapatkan pahala iktikafnya. Tapi jangan setelah ini Pak niat iktikaf pergi ke masjid kalau ngantuk aja, ya Pak ya. Enggak kayak gitu maksudnya. Tetap niat iktikaf di masjid adalah untuk ibadah. Ya, ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hikmah iktikaf, disyariatkannya iktikaf. Kata beliau, "Lima kana salahu qalbu istiqamatu ala tariqi sirahi ila Allah azza wa jalla mutawaqqifan ala jam'iyyati ala Allah." Dikarenakan hati yang baik dan istiqomahnya hati itu adalah jalan untuk sampai kepada Allah. Dan terkadang perjalanan itu terhenti karena perbuatan-perbuatan kita. Makan, minum, beraktivitas segala macam aktivitas dunia itu menghentikan jalan. Maka hadirnya kita di masjid sebagai bentuk pemencasan kembali. Ya, perbaikan hati, perbaikan rohani sehingga kita bisa sampai lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti perkataan beliau. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, secara ringkas ini kita sampaikan hukum iktikaf itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Wajib kalau dia bernazar, kalau bukan nazar itu sunnah. Ya. Dan siapa yang bernazar untuk iktikaf, maka dia wajib untuk menunaikannya. Jangan sampai dia tidak beriktikaf karena akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang berikutnya yang ketujuh adalah umrah. Umrah di bulan Ramadan ini keistimewaan orang penduduk Mekah. Kita yang bukan orang Mekah ya hanya bisa berharap berdoa kita bisa umrah di bulan Ramadan. Ya. Karena kata Nabi SAW hadis Bukhari Muslim, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu senilai dengan pahala haji. Ya. Kemudian yang kelima, kalau umrah kita dapat pahala umrah bisa nanti gimana caranya Pak? Duduk di masjid sampai waktu syuruk. Yang kedelapan yaitu berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir itu diutamakan lagi di malam-malam ganjil. Di antara malam-malam ganjil tersebut ada disebutkan dalam riwayat yang sahih terjadi di malam 27 Ramadan. Ya. Maka carilah malam Lailatul Qadar tersebut dan itu mulai kita cari sejak sekarang. Ya, nanti ajalah amal ibadahnya saya tingkatkan di 10 terakhir. Belum tentu bisa Pak. Ya, mulai dari sekarang kita tingkatkan amal ibadah kita sehingga Allah mudahkan dan Allah ringan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang kesembilan, memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Ya, doa, zikir, istighfar. Doa, zikir, istighfar. Ini ingat Pak, tapi bukan ingat doa, zikir, istighfar, tapi baca doanya. Berzikirlah, kemudian istighfarlah. Kemudian yang terakhir adalah silaturahim. Ya, silaturahim. Kata Rasulullah SAW, man sarrahu an yubsata fi rizqi wa yunsa'a fi
fi ajalihi fi umrihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, saling silaturahim. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mendapatkan amalan-amalan terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Dengan kesimpulan, lakukanlah 10 kebaikan ini. Dengan pertama kali, perhatikan sholat wajib kita, jangan lagi lalai, jangan lagi ditinggalkan. Berjamaah di masjid itu lebih utama di awal waktu bersama imam rawatib, imam masjid. Kemudian yang pertama tadi, puasa. Jangan lagi ada alasan kita untuk meninggalkan puasa. Kemudian qiyamul lail, usahakan semaksimal mungkin dalam setiap malam ada qiyamul lailnya. Kemudian kalau berjamaah sama imam tarawih, sabar-sabar Pak sampai selesai sholat witirnya, sampai bubar imamnya, karena kita mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang ketiga, sedekah. Yang keempat, baca Al-Quran. Yang kelima, berdiam diri setelah subuh sampai syuruk. Ya, baca Al-Quran di situ, zikir dan segala macam. Setelah itu sholat 2 rakaat. Yang keenam, iktikaf. Yang ketujuh, perbanyak zikir, doa dan istighfar. Yang kedelapan, apalagi tadi Pak, yang kedelapan Pak? Umrah. Yang kesembilan, ya berburu malam Lailatul Qadar. Dan yang ke-10 adalah jalin tali silaturahmi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Kurang dan terlebih kami mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.